Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the channel. So today, in this opportunity, I'm going to teach you about 8 methods to teach languages. So, but actually there are more than 8 methods to teach languages. But today I'm just gonna explain you about 8 methods. So the first is the direct method, and then we are going to grammar translation method, then the silent way, and audiolingual, Suggestopedia, and CLL, community language learning, and total physical response. And the last, I'm going to explain you about CLT, communicative language learning. So that's all. And then, by the way, teman-teman sekalian, kalian tahu nggak kalau yang saat ini saya pakai itu disebut dengan direct method? Ya, ketika saya mengajarkan kalian bahasa Inggris, artinya saya sedang mengajarkan kalian tentang direct method karena saya menggunakan bahasa Inggris full dari awal sampai tadi ya. Nah, itu disebut dengan direct method. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan kelanjutannya, makanya jangan kemana-mana. Oke, baiklah, kita langsung saja ya teman-teman sekalian, tanpa membuang-buang waktu kita di sini. So let's get started. Check this out. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita sudah ada di PowerPoint-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang 8 metode untuk mengajarkan bahasa. So, 8 method to teach languages. Yaitu yang pertama kita akan belajar tentang direct method, kemudian lanjut ke grammar translation method, silent way, audiolingual, Suggestopedia, community language learning, total physical response, communicative language teaching. Oh ya, by the way teman-teman sekalian, kalau kalian sadar di sini saya ada kesalahan edit ya di PowerPoint. Seharusnya di satu ini kita ubah jadi 4, kemudian 5, 6, 7, 8 karena awalnya kan sudah ada 1 sampai 4 gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena itu bukan fokus kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu direct method. Oke, sesuai dengan namanya, direct method ini berasal dari direct, yaitu langsung. Jadi model ini yaitu adalah metode langsung, yaitu suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar. Nah, di sini termasuk salah satu cirinya direct method itu ketika guru ingin mengajarkan suatu bahasa, misalkan bahasa targetnya bahasa Inggris begitu. Ketika dia masuk mengajar, maka untuk bahasa pengantarnya dia akan menggunakan full bahasa Inggris, umumnya seperti itu. Namun kadang guru mix gitu, karena kadang siswa tidak mengerti. Tapi umumnya sih harus menggunakan full gitu, full bahasa target. Nah, salah satu contohnya itu direct method ketika guru akan mengajarkan kalian tentang kosakata. Nah, setelah kosakata kemudian guru akan mengembangkannya ke sentence seperti itu. Jadi terinspirasi dari ketika kita kecil gitu kan. Ketika masih balita, kita awalnya kan balita kan tidak bisa mengucapkan langsung satu kalimat. Misalkan kita ajarkan dia cara mengucapkan ibu, mama, ayah, dia akan mengucapkan ma, ya, a atau a. Ya seperti itulah anak kecil. Nah, setelah itu dia akan berkembang mengucapkan satu kata, kemudian berkembang lagi ke satu kalimat. Jadi seperti itu. Direct langsung itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi bisa dibilang dari tingkat low ke tingkat high gitu loh. Dari rendah ke tinggi. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian lanjut ke grammar translation, yaitu grammar translation tentu berfokus pada penerjemahan, sebuah metode mengajar yang digunakan untuk mengajarkan grammar dengan karakteristik utama berfokus kepada translation ya, translation atau penerjemahan. Nah, grammar translation ini sebenarnya sudah termasuk metode kuno teman-teman sekalian, sudah sangat jarang menggunakannya, namun mungkin masih ada ya, tentu mungkin masih ada yang menggunakannya. Jadi grammar translation ini paling cocok, paling bagus untuk writing dan apa ya, yang satu lagi reading ya.
writing dan reading. Jadi drama translation berfokus ke dua hal itu. Oh ya, btw, salah satu contoh grammar translation itu ketika guru menjelaskan, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan contoh bahasa targetnya adalah bahasa Inggris. Ketika dia menjelaskan dengan bahasa Indonesia, maka dia akan menyelipkan beberapa kalimat-kalimat bahasa Inggris gitu loh, supaya sebagai untuk ditranslate oleh siswa yang diajarkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Oke, baiklah, kemudian selanjutnya adalah silent way. Metode pengajaran silent way yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi untuk metode ini itu paling banyak digunakan di Eropa dan Amerika teman-teman sekalian. Jadi metode ini tuh yang lebih aktif itu siswa dibandingkan gurunya. Guru itu seperti fasilitator. Salah satu contoh metode silent way itu, misalkan nih, guru memberi contoh, misalkan memberi alat seperti pensil warna. Misalkan guru memberi pensil warna warna merah, kemudian guru akan memperlihatkan ke siswa, kemudian dia akan berkata a red pencil, kemudian dia ganti dengan warna hijau, kemudian guru bilang a green pencil, kemudian dia ganti dengan yang warna kuning. Nah ketika dia ganti dengan warna kuning itu, guru akan memberi instruksi ke muridnya bahwa ini warna apa. Nah ketika guru seperti itu, maka muridnya akan mengatakan a yellow pencil. Jadi gurunya tidak perlu bilang lagi, cukup memberi instruksi ke murid, kemudian muridnya yang lebih aktif, kemudian diganti warnanya lagi dan lagi, seperti itu. Paham ya teman-teman? Cukup mudah untuk dipahami sih. Kemudian selanjutnya audiolingual atau bisa disingkat ALM ya, bukan almarhum ya, tapi audiolingual method itu. Jadi yaitu adalah metode pengajaran yang menekankan pengajaran bahasa asing, mendengarkan dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Oke, jadi metode ini tuh menekankan seperti di pengertian ini ya. Jadi kita itu mendengarkan dan berbicara dulu sebelum akhirnya kita akan diajari untuk belajar dan menulis, teman-teman. Jadi kita akan misalkan mendengarkan guru menjelaskan dulu dari bahasa asing, kemudian kita akan dilatih berbicara, baru kemudian kita berbicara dan menulis. Jadi metode ini tuh terinspirasi juga dari waktu kita kecil gitu. Kita kan waktu kecil tidak dari membaca dan menulis, tapi awalnya kita cuman mendengarkan karena indera yang paling pertama aktif itu kan adalah pendengaran. Ketika pendengaran sudah aktif, sudah bisa mengambil kata-kata dari luar, baru kemudian kita mampu mengulanginya dengan cara berbicara dengan hal yang sama seperti yang kita dengarkan. Nah setelah kita sudah bisa berbicara, nanti baru kita belajar membaca. Setelah membaca, baru kan kita bisa menulis. Jadi seperti itulah. Jadi audiolingual ini dia percaya bahwa bahasa itu baru perfect, grammar dan vocabulary itu baru keren, baru bagus ketika itu digunakan secara langsung, tidak secara teori gitu loh. Jadi dipraktekkan gitu kalau menurut audiolingual. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke Suggestopedia. Jadi Suggestopedia ini merupakan aplikasi sugesti dalam pedagogi di mana perasaan pembelajar mengalami yang pembelajar mengalami kegagalan dapat dihilangkan. Jadi ini lebih ke ini dimana perasaan kayak psikologi siswa gitu. Jadi ini metode ini tuh metode yang menurutku paling unik sih dari antara 8 metode yang akan kita jelaskan ini. Karena metode ini guru itu memang khusus merancang sebuah kelas untuk
muridnya. Misalkan kelasnya dikasih lampu yang tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu remang, jadi pas gitu. Kemudian kursinya juga diatur sedemikian rupa, bahkan ada yang seperti memutar lagu klasik gitu, jadi murid ya tidak akan merasa tertekan gitu. Jadi kelas ini benar-benar khusus gitu teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu ya Suggestipedia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke community language learning. Jadi metode ini merupakan metode pengajaran bahasa yang melibatkan aspek psikologi, di mana peserta didik ikut bekerja sama dalam mengembangkan keahlian berbahasa yang ingin mereka pelajari. Baiklah teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya agak mirip sih berkaitan dengan psikologi, cuman berbeda. Kalau di metode CLL ini, community language learning, guru itu pembelajaran itu seperti layaknya konseling. Jadi guru bertindak sebagai konselor dan murid itu seakan-akan menjadi seperti klien. Dan dalam metode ini guru itu benar-benar harus mempelajari karakteristik siswanya, harus mengetahui kondisi tingkat atau level siswanya. Jadi guru itu harus benar-benar memahami siswanya lah, seperti itu. Dan guru itu benar-benar menjadi seorang fasilitator, layaknya seorang, bukan fasilitator sih, cuma layak ya apa ya, gimana ya, layaknya seorang konseling gitu. Jadi misalkan siswanya tidak tahu atau tidak paham mengenai sesuatu, maka dia akan langsung bertanya ke gurunya. Guru juga dalam metode ini biasanya sering akan melakukan hal seperti keliling kelas untuk mengecek satu persatu siswanya, seperti itu. Guru juga akan tahu seorang siswa yang takut yang takut salah, seperti itu, yang takut berbicara di depan. Nah, akhirnya guru akan bersikap lebih baik kepada siswa tersebut, perhatian, sehingga siswa tidak merasa takut dengan guru. Kemudian guru juga akan membantunya untuk lebih aktif dengan siswa lain, seperti itu. Jadi guru itu benar-benar seperti seorang konselor. Baru kemudian jika siswanya sudah berkembang, baru siswanya akan dilatih untuk bicara di depan umum, seperti itu contohnya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke dua terakhir ya teman-teman. Tidak terasa kita akan berpisah. Baiklah, total physical response merupakan pendekatan pemahaman, yaitu suatu metode pendekatan bahasa asing dengan instruksi atau perintah. Nah, total physical response ini, guru itu seperti seorang yang guru itu tugasnya cuma memberi instruksi atau perintah. Salah satu contohnya yang paling mudah itu untuk memahami total physical response ini, yaitu ketika guru menyuruh siswa mencari materi tentang suatu pembelajaran, kemudian dipresentasikan melalui PowerPoint lewat LCD misalkan. Nah, seperti itu salah satu contohnya teman-teman. Kemudian yang terakhir, communicative language teaching, yaitu CLT. Ini adalah metode pengajaran bahasa yang menekankan pada komunikasi sebagai tujuan utama pembelajaran. Yang terakhir ini teman-teman sekalian, communicative language teaching, ini sepertinya ini satu-satunya metode dalam 8 metode yang kita ajarkan ini yang menekankan langsung ke semua jenis semua bentuk keahlian dalam bahasa. Misalkan dalam kita akan mengajar bahasa Inggris, maka dia akan mengajarkan dari listening, speaking, writing, and reading.
Jadi totalitas banget seperti itu. Jadi metode ini tidak hanya berfokus pada speaking atau listening atau grammar atau yang lainnya, writing misalkan. Tidak. Jadi metode ini akan berfokus ke semuanya. Mungkin salah satu contohnya ketika guru menjelaskan full dengan bahasa Inggris, maka pada saat itu listening kita akan dilatih. Kemudian setelah listening, kita akan diberi seperti kosakata gitu. Kemudian kosakata itu harus kita buatkan kalimat. Maka itu akan melatih writing kita plus grammar kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui, ketika kalimat itu sudah kita buat misalkan, maka guru akan menyuruh kita membaca kalimat yang sudah dibuat tadi. Nah, ketika kita membaca kalimat itu, maka ini sudah masuk dalam melatih reading plus juga melatih speaking kita. Jadi benar-benar semuanya dilatih gitu. Totalitas dari speaking, listening, writing, and reading ya, itu reading. Oh ya, dan saya pikir sekian teman-teman sekalian. Dan terakhir, thank you very much untuk kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bukan cuma untuk para pendengar, untuk khususnya untuk pemateri juga. Ya, cukup ya. Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, padamkan tombol merahnya, jangan lupa. Sekian sih, gak ada lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.